Halo teman-teman, jadi untuk mengerjakan tugas Excel ya, untuk belajar Excel menggunakan HP, pertama-tama kita akan buka WPS kita ya, aplikasi WPS. Di sini saya akan buka aplikasi WPS-nya ya teman-teman. Nah di sini, kemudian kita pilih kita pilih XLS, atau kalau di Office kita bisa menggunakan istilahnya itu Excel ya. Tapi kalau di WPS namanya XLS ya, yang hijau ini. Kemudian kita pilih kosong aja ya teman-teman, kita pilih kosong. Nah, kalau sudah, ini adalah kosongnya ya, lembar kerjanya. Sekarang kita akan belajar membuat rumus penjualan ya teman-teman. Kita membuat istilahnya itu dagang atau sedia barang dan jual, stok ya, kemudian sisa ya. Nah kita buat menggunakan rumus otomatis nanti hasilnya ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita akan buat dulu ya. Nah ini ada tulisannya A ya, di sini ada A, ini B, ini C, itu artinya kolom, sedangkan yang 1, 2, 3 dan seterusnya ini adalah baris ya teman-teman. Jadi oke, sekarang kita akan bahas bikin judulnya dulu ya teman-teman. Nah misalkan di sini saya ketik ya, toko ya teman-teman. Ini saya pindahkan dulu di sini, mohon maaf. Toko serba ada ya. Oke, nah ini sudah teman-teman, toko serba ada. Nah seperti ini bikin judul ya teman-teman, bikin nama lembar kerjanya. Nah untuk menggabungkan, pertama-tama ini supaya saya bisa menggabungkan kolom A baris 2 dan B baris 2, ini tinggal di blok seperti ini ya. Kemudian kita pilih gabung di bawahnya. Nah ya, ini sudah menjadi penggabungan. Kemudian saya kasih lagi ukuran, saya besarkan ya teman-teman, bukan 11 tetapi ukuran 16. Nah sesudah itu kita pilih bold di B dan kita kasih warna isinya, misalkan supaya menarik, buat tanda adalah warna orange ya, seperti ini. Oke, langkah selanjutnya sekarang kita tulis lagi di sini ya, kita inputkan nomor ya, nomor, kemudian nama barang. Nah setelah nomor, nama barang, kemudian kita lagi stok ya teman-teman, ada stok atau dalam kurun tersedia ya, tersedia. Nah kemudian habis tersedia apalagi ya teman-teman, biasanya itu terjual ya, terjual. Nah kemudian sisa ya. Nah ini kita bikin yang sederhana aja, cuman ada tersedia, terjual dan sisa ya teman-teman. Nah untuk perhatikan pada yang saya blok di sini ya, kolom C baris keempat ya, ini kan tulisannya mepet ya teman-teman. Bagaimana cara membesarkan tulisannya? Klik aja di kolom C. Nah sentuh kolom C ini, kita besarkan ya teman-teman. Nah ini caranya, kita geser, sorry ya, gesernya dari atas. Nah begini, nah seperti ini ya. Bagaimana cara membuat tengah semua? Contoh nomor, nama barang, stok tersedia, terjual, sisa. Kita taruh posisinya di tengah ya. Nah ini kita taruh di tengah, di blok ya teman-teman. Di blok itu ngambil sudut, di sudut kanan bawah ini ada titik itu hijau itu ya. Kita, nah ini kemudian kita arahkan, kita geser ya di blok semua. Terus kita atur posisinya di tengah ya, masuk menu ya, kita geser. Nah ini kita geser ke atas, posisi depan ini ya teman-teman. Kita taruh ini, ratakan teks, berarti di tengah. Nah seperti ini sudah jadi. Sekarang
Nama barang di sini itu kurang besar ya teman-teman, di kolom B baris keempat. Nah itu dibesarkan ya. Nah seperti ini. Kemudian sekarang kita baru nomor ini kebesaran kita kecilkan, digeser ke kiri teman-teman. Nah sekarang kita buatkan database-nya ya teman-teman. Oke, ini adalah nomor 1 misalnya ya, 1 nama barang misalkan saja buku tulis ya. Stok tersedia misalkan ada 10 ya. Terjualnya misalkan 5 ya. Nah sisa itu nanti dulu ya, kita sisa akan menggunakan sistem rumus ya teman-teman. Kita bikin dulu aja database, sisanya kita kosongkan dulu 2, kemudian misalkan saja penggaris, lalu stok misalkan ada 5, terjualnya ada 3 ya. Lanjut 3 ya. Nama barang misalkan saja penghapus. Stok tersedianya misalkan ada 12, terjual misalkan 6. Sekarang nomor keempat ya, buku tulis, penghapus, ada lagi pensil ya teman-teman, pensil. Di sini ada 10 stoknya, terjualnya misalkan 8 ya. Lalu yang kelima, nomor 5, nama barangnya misalkan saja buku gambar ya, buku gambar. Kemudian stok ada 15, terjualnya misalkan saja 7 ya teman-teman. Nah ini untuk bisa untuk selanjutnya ya teman-teman, bisa sampai banyak ya. Ini saya buat sampai 5 saja, nomor 1 sampai nomor 5, karena ini adalah latihan dasar ya teman-teman. Tentunya pasti akan banyak kalau kalian buka toko ya. Nah sekarang bagaimana cara membuat rumus pada sisa ya. Nah sisa itu kita perhatikan ada terjual dan tersedia. Tentunya kalau kita jual tersedia ya, selalu mengurangi yang terjual, yaitu adalah sisa. Maka rumusnya pertama kali kalian wajib sama dengan ya teman-teman, pilih sama dengan. Itu rumus pertama pada Excel, yaitu harus sama dengan. Kemudian kita sentuh bagian yang tersedia ya, kolom C baris kelima ya, angka 10-nya ya teman-teman. Nah seperti ini, jadinya itu C5 ya. Kemudian dikurangin, tekan yang lama ya, ini dikurangin ya, terjualnya 5 kita. Nah seperti ini, jadi kolom D5 ya, D5 ya, bagian D5 itu artinya kolom D baris 5. Kemudian setelah itu kita pilih tanda centang teman-teman. Nah itu otomatis ya. Kemudian untuk berikutnya juga sama, kita masukkan juga, wajib harus sama dengan ya teman-teman, karena kalau tidak sama dengan itu tidak bisa. Sebagai contoh kita pilih 5, nah dia nggak bisa teman-teman tuh. Jadi kalau kita pilih misalkan lagi mau ke D6, nggak bisa teman-teman ya. Jadi harus ada sama dengan. Nah sama dengan ya, ini karena saya pakai 1, 2, 3, nah saya pilih ABC aja supaya kalian nggak bingung. Oke, sama dengan. Kemudian pilih sama dengan lagi, kalau sudah pilih barisnya ya teman-teman, C. Nah mana yang akan ditentukan, misalnya bagian sini ya. Kemudian dikurangin, nah dikurangin bagian lagi kolom D, bagian terjual. Nah lalu tanda centang kita. Nah seperti ini. Oke, langkah selanjutnya untuk mempermudah, kita input lagi ya teman-teman. Pilih aja di sini 1, 2, 3 kalau tersedia ya teman-teman, untuk mempermudah. Untuk angka saja, jadi khusus. Jadi sama dengan 12 dikurangin
6. Nah, seperti ini dicentang lagi. Kemudian berikutnya lagi ya, sama juga. Sama dengan tersedia dikurangin terjual 8. Nah, seperti ini. Kemudian lagi pakai yang 1 2 3 sama dengan 15 dikurangin ke 7 ya, seperti ini. Nah, sudah jadi nih teman-teman. Untuk pembuktiannya sekarang kita akan coba kalau terjualnya dari nama barang buku tulis ya, terjualnya misalkan kita ganti angkanya 8. Ini masih sisa 5 ya teman, kita centang, maka dia akan otomatis. Nah, ini berarti tandanya rumus sudah berhasil dibuat ya. Sekarang kita untuk memperbaguskan lagi, karena ini belum ada garis ya waktu kita cetak, maka ini kita harus blok dari nomor ke belakang sini sampai sisa ya teman-teman. Nah, sampai sisa seperti ini saya kecilkan dikit mungkin supaya kelihatan ya. Nah, kita blok ya, kita kasih untuk pembatasnya ya, namanya adalah batas, pilih depan sini. Ini saya ulangi lagi ya, buka menunya di sebelah kiri bawah itu. Nah, seperti ini. Kemudian pilih batas dan ada gambarnya ini ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat titik sentuhnya ya. Nah, demikian sudah jadi teman-teman ya, cukup mudah bukan? Nah, misalkan saja untuk nomor ya, bagian nomor kita urutkan ke bawah lagi, ditaruh di tengah ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah jadi. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman. Ini kita judul kita kasih bold ya teman-teman, supaya lebih menarik, lebih menonjol. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kalian harus simpan. Bagaimana cara menyimpan filenya? Pilih menu di sini, pilih berkas ya. Kemudian pilih simpan sebagai ya teman-teman. Ini ada jalur ya. Jalur itu kita pindahkan ke lokasi, ke telepon. Kemudian pilih saja dokumen ya. Kita cari dokumen saya misalkan. Nah, dokumen kasih nama misalkan toko serba ada ya. Kemudian kasih nama, jika kalian misalkan masih sekolah, kasih nama lengkap, lalu kirimkan ke gurunya, begitu ya. Nah, ini contoh misalkan nama saya Adrian ya, sebagai contoh. Kemudian saya simpan. Kalau sudah, sekarang untuk mengkeluarnya kita akan pilih back aja, tekan tombol home. Nah, kita cari nih filenya ya. Kalian untuk mencari filenya ada di file manager ya, di file manager atau file saya ya, macam-macam tergantung handphonenya ya teman-teman. Kemudian cari dokumen, ini tempat penyimpanannya teman-teman. Nah, di sini ya, nanti kalau diklik akan muncul buka dengan WPS ya teman-teman, WPS sekali saja. Nah, sudah jadi seperti ini. Hasilnya adalah seperti ini. Oke, sekian video tutorialnya mengenai bagaimana cara menggunakan aplikasi WPS tentang XLS tadi ya teman-teman, membuat tabel seperti ini ya. Oke, untuk sisa mungkin ini saya blok aja ya, memberikan warna ya, supaya warnanya ini lebih menarik ya. Ini saya edit dulu ya, saya edit. Nah, ini mungkin saya kasih warna isinya, saya kasih warna hijau yang menandakan bahwa dia ini rumus ya teman-teman. Kemudian saya kasih juga dia B ya, pakai bold ya. Nah, terus mungkin saya bisa kasih dia juga di tengah mungkin ya teman-teman. Nah, di tengah. Dah. Oke, sekian, sampai jumpa lagi ya. Semoga bisa bermanfaat pada pembelajaran hari ini. See you, Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf jika ada kekurangan ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang masih sekolah bisa membuatnya latihan dasar seperti ini. Kemudian kalian bisa juga mengerjakan nanti, untuk selanjutnya bisa mengerjakan dari gurunya. Sampai jumpa lagi.
Nah, ini tadi saya simpan dulu. Nah, oke. Closing.